Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana Handayani akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pola Manajemen Pemasaran Pendidikan Islam, Upaya Meningkatkan Bargaining Power. Istilah manajemen pendidikan dan pemasaran merupakan akar dari istilah manajemen pemasaran pendidikan. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan serangkaian proses yang berawal dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, dan pemanfaatan baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun seni untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pemasaran pendidikan menitik beratkan kepada pengembangan karakter dan layanan intelektual secara menyeluruh. Jadi, pola manajemen pemasaran pendidikan Islam yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pengarahan, dan yang keempat controlling, pengendalian. Tujuan tidak akan bisa diraih tanpa adanya sebuah perencanaan. Bagian perencanaan pemasaran menggambarkan strategi-strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, perencanaan pemasaran adalah proses menggunakannya sumber daya pemasaran untuk tercapainya sebuah tujuan pemasaran. Perencanaan pemasaran pendidikan Islam dapat dilakukan oleh beberapa langkah. Yang pertama, memperoleh siswa yang cerdas dan terampil, kemudian menemukan siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, kemudian menjalin komunikasi yang baik antara madrasah dengan masyarakat, dan madrasah memiliki brand yang dikenal oleh masyarakat. Langkah yang kedua yaitu menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga, membuat kebijakan, dan yang terakhir, membuat prosedur. Menyusun dan mengatur program pemasaran, salah satunya dengan membentuk sebuah struktur organisasi. Tentunya, visi dan misi madrasah dijadikan sebuah pedoman untuk menyusunnya. Biasanya, wakil kepala urusan kesiswaan membidangi pemasaran, sedangkan kepala madrasah membidangi organisasinya. Selanjutnya, actuating atau pengarahan. Kepala madrasah bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan pemasaran. Ada sejumlah cara untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan lembaga pendidikan. Di antaranya, madrasah mengadakan acara-acara yang menarik minat masyarakat, di mana sasarannya siswa untuk bersekolah, seperti kegiatan olahraga dan seni. Kemudian, kunjungan open house oleh orang tua dan calon siswa, dan partisipasi dalam parade lokal dan karnaval. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebar brosur, kalender, cenderamata, majalah siswa sekolah, atau surat kabar umum yang memuat berita kegiatan sekolah untuk masyarakat yang sasarannya jauh. Cara lainnya yang memungkinkan dapat menarik perhatian masyarakat, contohnya gedung sekolah yang sedang diperbaiki, terutama di bagian yang menghadap ke jalan raya, sehingga siapapun yang lewat di depan madrasah tersebut merasa tertarik dan ingin bersekolah kapan saja. Kemudian, kepala sekolah sering memberikan sambutan, komentar, atau lokakarya di mana-mana. Kemudian mencerahkan masyarakat umum tentang apa saja, siapa, dan bagaimana pendirian kita tanpa ragu dan senang hati. Kemudian sebagai layanan masyarakat, madrasah memberikan konsultasi dan nasihat yang diperlukan oleh masyarakat. Cara berikutnya, mengajak masyarakat umum untuk memasuki madrasah ketika perayaan hari raya keagamaan atau acara-acara lainnya. Dan yang terakhir, pelanggan termasuk alumni atau mantan siswa dan keluarganya
yang senang dengan pendidikannya di lembaga tersebut dapat menggunakan langkah ini karena lebih efektif. Pengalaman atau kesaksian atau bukti keberhasilan sekolah dapat dibagikan oleh alumni yang berhasil. Langkah terakhir dalam proses manajemen pemasaran pendidikan Islam adalah pengendalian. Pengendalian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya karena memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana proses manajemen yang dijalankan. Kepala madrasah bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pemasaran dengan melakukan 3 jenis pengawasan mendasar, yakni pengawasan pendahuluan, pengawasan bersamaan, dan pengawasan umpan balik. Setiap program pemasaran dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir selalu diawasi oleh kepala madrasah. Pengendalian atau kontrol harus menjadi bagian dari setiap proyek pemasaran pendidikan. Kontrol harus dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah kesalahan yang berkepanjangan. Tindakan pencegahan perlu dilakukan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepuasan pelanggan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh manajemen ketika memilih bahan evaluasi. Ada 2 jenis pelanggan pendidikan, yakni pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Guru, pustakawan, asisten laboratorium, teknisi, dan staf administrasi adalah contoh pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternal itu terdiri dari 2 jenis, yakni pelanggan sekunder dan pelanggan tersier. Pelanggan sekunder sendiri contohnya orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan pelanggan tersier yakni pengguna atau penerima lulusan baik yang dari madrasah. Dilihat dari pola manajemen pemasaran pendidikan Islam tadi, untuk lebih meningkatkan daya jual, setiap penerimaan siswa baru setiap tahunnya, berbagai jenis distribusi lembaga pendidikan muncul di koran, selebaran, bendera, atau yang lainnya. Ini adalah bentuk persaingan antar lembaga atau upaya tindak lanjut dalam kegiatan pemasaran. Karena madrasah yang menggunakan manajemen pemasaran jasa pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan atau siswa yang diinginkan. Dengan prosedur yang tepat dan sempurna, rencana sekolah atau madrasah untuk proses manajemen pemasaran akan berjalan dengan lancar sebagai hasil dari penerapan optimalisasi manajemen pemasaran pendidikan Islam di lembaga madrasah. Ketertarikan siswa terhadap produk dan jasa, harga, tempat dan lokasi, promosi, sumber daya manusia, gedung, dan proses penyelenggaraan pendidikan, serta kegiatan inovatif lainnya, seperti percakapan dalam bahasa Inggris, membaca dan menulis Al-Quran, dan semua program ekstrakurikuler yang sangat memadai sebagai penyalur bakat siswa juga menjadi sebuah faktor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.